Kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest cabang Semarang. Seperti biasa di hari ini, hari Selasa kita mengadakan live trading. Kita akan melihat secara analisa teknikal. Saya menggunakan pendekatan Fibonacci, support resistance, supply and demand, dan saya juga melihat menggunakan line chart. Nah, bentuk pattern terutama ya, bentuk pattern atau pola grafik. Nah, ini kita akan cek semuanya menggunakan uh, analisa teknikal. Hari ini hari Selasa, tanggal 26 April 2022, bersama saya Rudi Oktrianto dari RND GK Invest cabang Semarang. Nah, untuk hari ini, untuk data ekonomi yang dirilis, sebelum kita menuju ke MetaTrader 5 GK Invest, kita lihat dulu mengenai data ekonomi yang dirilis untuk hari ini ya. Ini saya mengutip dari investing.com. Nah, untuk hari Selasa, untuk sore hari, di sesi perdagangan Eropa untuk sore ini tidak ada dirilis data ekonomi, langsung menuju ke sesi perdagangan Amerika ya, jam 19.30. Itu nanti ada pemesanan barang tahan lama inti, diprediksi mengalami kenaikan dari minus 0,6% ke 0,6% prediksinya. Aktualnya nanti kita akan lihat di jam 19:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ada pidato dari Deputi Gubernur Bank Sentral Inggris, Wood dari 1940. Kemudian juga ada anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Kanada jam 19:55. Dan yang perlu kita perhatikan nanti malam ya, jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, ada kepercayaan konsumen. Ini termasuk kategori bintang 3 nih menurut berdasarkan investing.com ya. Kepercayaan konsumen dari uh, data sebelumnya atau bulan kemarin 107,2, diprediksi laporan nanti malam naik di 108,0. Kemudian untuk sektor perumahan, nanti malam juga merilis mengenai penjualan rumah baru. Diperkirakan untuk laporan nanti malam, penjualan rumah baru ini mengalami penurunan dari 772.000 ke 765.000. Nah, untuk aktualnya nanti kita akan lihat di jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, itu untuk data ekonomi yang dirilis di hari ini ya. Yang perlu kita perhatikan berarti jam 19.30 dan jam 9 malam 21.00 ya. Setengah 8 sama jam 9 malam. Nah, sedangkan untuk promo di GK Invest, kita ada 3 promo di bulan April ya. Di bulan April juga bersama dengan bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi kita banyakin promonya. Ada yang pertama, jika Anda masuk jadi nasabah GK Invest di bulan April dan deposit sebanyak $500, Anda dapatkan fasilitas free swap. Itu yang pertama. Ini free swap jadi $500 atau 5 juta rupiah. Promo ini berlangsung hingga tanggal 30 April. Jadi sekarang tanggal 26, 27 besok, Rabu, Kamis 28, Jumat 29. Nah, sampai hari Sabtu tanggal 30 April. Nah, silakan dimanfaatkan mumpung ada promo free swap yang bisa memaksimalkan profit Anda. Kemudian untuk promo berikutnya, yang kedua, ada Kemilo Emas di hari kemenangan. Nah, ini kayaknya untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi untuk emas batangan ya, emas batangan, periode registrasinya tanggal 18 April sampai 30 Juni 2022. Nah, ini berlaku untuk deposit dan top up ya. Ini sebenarnya top up berlaku nanti
Silakan Anda tanyakan ke kontak person Anda. Eh, Kalau Anda memiliki kontak person di GK Invest Cabang Semarang, silakan dihubungi kalau misalnya Anda tertarik ingin mengikuti promo Kemilo Emas. Nah, mulai dari emas 1 gram sampai 10 gram kita sediakan. Minimal deposit $500 untuk 1 gram dan yang paling tinggi $5.000 untuk 50 gram. Minimal lotnya ada syaratnya, durasi tradingnya juga ada syaratnya. Untuk 8 gram, untuk emas 8 gram, itu durasi tradingnya 2 bulan. 9 gram, 2 bulan, 10 gram juga 2 bulan. Jadi panjang ya, jadi periodenya agak panjang untuk durasi tradingnya. Nah, kalau sudah memenuhi syarat, silakan Anda mengajukan klaim. Karena kita juga membatasi batas klaim itu sampai tanggal 31 Agustus 2022. Jadi kalau sudah memenuhi syarat, jumlah lot dan minimal deposit atau top up-nya ini, silakan menghubungi kontak person Anda di GK Invest. Nah, seperti itu. Kemudian untuk promo berikutnya, nah ini menikmati liburan musim panas. Nah, ke tempat impian. Ada yang ke Thailand, kemudian Istanbul, Turki, Maldives Island, Dubai, Kapadosia, nah, sama di Bali. Jadi silakan pilih tempat-tempat liburan. Kemudian ini sudah termasuk ya include ya, sudah include tiket pesawat, tiket hotel, penginapan, transportasi dan sarapan, makan pagi. Nah, syarat dan ketentuannya silahkan menghubungi tim marketing atau kontak person Anda di GK Invest. Jadi tinggal Anda pilih nih, misalnya saya ingin ke Istanbul misalnya, nah ke Turki, kita cek syaratnya gimana nih. Nah seperti itu. Jadi silahkan Anda hubungi kontak person Anda di GK Invest dan nikmati promo di GK Invest untuk liburan musim panas ke tempat impian. Semuanya include, jangan khawatir, tiket pesawat, tiket hotel, transportasi, dan sarapan pagi. Oke, itu untuk 3 promo yang ada di GK Invest di bulan April ya, dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan juga Idul Fitri, hari kemenangan di Idul Fitri. Oke, kita langsung menuju ke MetaTrader 5 GK Invest. Sepertinya menarik sekali pergerakan kemarin, khususnya di emas nih ya. Harganya masih bolak-balik dan tampaknya juga apakah masih turun? Nah, kita cek nih. Kita lihat untuk secara analisa teknikal, ini kalau kita simak dari berdasarkan pattern ya, pattern ini membentuk double bottom ya, ada double bottom di situ. Nanti kalian bisa cek. Nah, sini double bottomnya ini nih. Nah, ini double bottomnya nih. Kalau kita hitung, ini secara teknikal nih, sambil kita belajar ya. Kalau kita hitung, nih. Saya cek dulu sebentar ini. Oke, kalau kita hitung di sini ada double bottom ya. Kalau kita lihat menggunakan lensa, kita lihat itu ada formasi double bottom di sini. Nah, dari harga tertingginya di sini 58, bawahnya ada di 18. Jadi ada sekitar 40 poin. Tadi 40 poin, 18 kurangi 19 dikurangi 40 poin, itu jatuhnya sekitar di 18,78. Nah, ini secara harian kemungkinan untuk jatuhnya di area ini. Targetnya ya di 18,78. Saya hitung ya mungkin nggak harus sama persis sih ya. Mungkin kita bisa naikkan 2 poin, 3 poin lah di 18,80 atau mungkin di 18,81. Nah, ini untuk area TP-nya saya kurangi 2 poin ya. Jatuhnya sih sebenarnya 18,78. Kan kita sedikit naikkan 2 poin berarti di 18,80. Jadi kalau analisa secara teknikal harian, ini potensi untuk turun juga masih terbuka sekali. Jadi
harap berhati-hati untuk ngambil posisi buy. Kalau misalnya harga turun, biasanya kan lebih suka kita buy nih. Harga naik, 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 berikai, 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 sell biasanya kan gitu. Nah, jangan sampai terjebak. Lihat secara analisa teknikal, pola grafiknya, patternnya juga dicek. Apakah masih lanjut untuk rally turun lagi atau dia rebound. Nah, seperti itu. Sebenarnya untuk kenaikan, kalau kita mengacu dari H1, kemungkinan kenaikan berada di area 1909. Mungkin kita bisa menggunakan untuk area sell limit ya. Nah, tapi tetap pakai stop loss. Stop loss di area 17 atau 18 lah. Jadi kita bisa menggunakan kalau misalnya ada kenaikan nih, kenaikan di area 1909, kita bisa ngambil posisi uh, sell limit ya. Sell limit di 1909. 1909. Sell limit, kemudian untuk stop loss, nah, stop loss kita gunakan 1917 atau 1918 karena kembali lagi ke area yang dulunya resisten jadi support, yang dulunya dari support sekarang jadi resisten. Nah, berarti di area untuk kita gunakan sebagai stop loss ya. Stop loss-nya di 1918. Nah, target TP-nya di 1980. Sebenarnya 1978, tapi saya naikkan 2 poin supaya untuk batas toleransi kita nggak harus sama persis ya. Jadi biasanya sih dilebihi biasanya sampai 75 atau 70. Tapi untuk ini ya kita naikkan 2 poin lah supaya cepat terselesaikan. Karena jaraknya juga sudah cukup lumayan nih kalau kita sell nih di 1909, stop loss cuma 8 poin, take profit-nya sekitar 29 poin. Nanti menggunakan trailing ya, jadi gunakan trailing stop untuk mengurangi resiko atau mengurangi batas stop loss Anda. Kalau misalnya ada di 09. Soalnya tadi harga kenaikan cuman baru sampai di 1907 ya harga tertingginya. Jadi belum sampai di 1909. Oke, ini untuk Mas Gold. Saya ketik dulu. Sell limit 1909. Kemudian untuk SL-nya 1918 dan TP 1880. Nah, seperti ini. Jadi kita cari area untuk dia rebound dulu naik untuk ngambil posisi sell gitu kan ya. Jadi secara harian pun ini juga sudah breakout dan close-nya di bawah secara teknikal. Cuman menunggu harga naik sedikit untuk kita ngambil posisi sell. Secara teknikal sih seperti itu. Target masih drop di 1880. 1880. Baik, ini tadi udah ya untuk emas XAUUSD agak sedikit berhati-hati karena potensi turun juga masih cukup terbuka. Nah, kemudian untuk crude oil, nah ini crude oil menarik nih. Dia sudah break kemarin ya. Nah, ini bentuknya head and shoulder nih. Kalau Anda yang suka pattern, terlihat ya kita menggunakan line chart nih kelihatan. Nah, kita tunggu area kenaikan untuk ngambil posisi apa posisi sell ya. Soalnya kalau kita menunggu di area neckline-nya itu nggak nyampe, harganya keburu turun. Price-nya di sini. Nah, ini. Jadi inverse. Jadi inverse ini targetnya juga lumayan. Kita cek. Ya, ya kurang lebihnya di sini. Udah hampir mengenai targetnya harusnya nih. Nah, kurang sedikit ya targetnya. Sini. Sini 95.
95 kurang 9500 sih. Di 93,90. Jadi ini masih turun. Untuk ngambil posisi selnya pun di 101 ya. Jadi agak sedikit apa namanya? Butuh kenaikannya cuman lumayan ekstra. Masalahnya sekarang runningnya di 97. Jadi butuh sekitar 2 sampai 3 3 sampai 4 poin ya. 3,5 lah, 3,5 poin. Jadi untuk crude oil ini masih turun secara hampat, secara harian pun juga bentuknya head and shoulder ya nih. Head and shoulder nih. Head and shoulder biris. Saya tulis dulu untuk crude oil. Jadi crude oil kalau kita ngambil posisi, oh iya, yang atas belum saya tulis emas ya. Crude oil sell limit di 101, 1,00. Stop loss-nya 103,91 dan TP-nya 93,90. Nah, 93,90 crude oil. Emasnya masih di 19,0 ya. Oke, itu untuk crude oil sekarang masih di tengah, jadi belum bisa kita entry untuk di crude oil ya. Kalau bisa mendekati 101 ya mungkin kita bisa entry sell, tapi ini masih di 97. Kita lanjutkan ke mata uang di pound sterling. Nah, ini untuk pound sterling, ini targetnya nih naik ya, betul naik. Nah, batasan stop loss juga agak banyak nih, pendek sekali. Jadi kita kejar untuk ini TP yang pertama, TP yang kedua. Tetap pakai batasan stop loss. Oke. Jadi untuk pound sterling buy limit GBP USD. Buy limit 1,27 ribu ya. Pasti psikologis. Oh iya. 1,27 ribu untuk QU dan GBP USD. Untuk stop loss 1,26.500 ya. Kita area stop loss nih. Pertengahan maksudnya. Pertengahan antara psikologis dengan psikologis berikutnya. Dan targetnya atau TP ya. TP-nya 1,27.660. Ini untuk pound sterling. Jadi pound sterling kita coba untuk manfaatkan dia naik dulu untuk ambil posisi sell. Karena kalau kita sell sekarang pun juga dekat harga TP-nya pun juga nggak banyak sih ya. Nggak banyak untuk kita dapatkan. Jadi profitnya pun juga nggak banyak. Tapi stop loss-nya ya lebih banyak, lebih besar. Lebih besar stop loss-nya daripada
TP-nya. Jadi mungkin kita lebih memilih untuk tunggu dia turun sedikit untuk ambil posisi buy. Oke, kita lanjut ke Euro USD. Nah, Euro USD ini juga mau mengenai targetnya ya. Jadi sudah OTW turun. Ini kalau kita cek menggunakan Landsat kelihatan head and shoulder nih. Head and shoulder tipis ya. Bodinya tipis sekali dan sekarang sudah mau OTW turun. Tinggal nanti cari pembalikan arahnya aja. Cuman ya ada agak sedikit hati untuk cari pembalikan arah karena sedang rally turun ya. Apalagi nanti malam juga ada data ekonomi yang kemungkinan juga akan mempengaruhi pergerakan euro. Khususnya dari pidato gubernur wakil ya, wakil atau anggota atau pejabat anggota Bank Sentral Eropa. Nah, seperti itu. Jadi euro kita skip dulu. Ini masih OTW turun masalahnya. Targetnya pun juga agak banyak. Eh, Kalaupun ingin memanfaatkan buy limit, nah ini kita bisa euro USD buy limit ya. Jadi kita cari pembalikan arah naik. 1,06.500 ya. 6.500 kemudian stop loss kita gunakan psikologis 500 pip dan TP-nya 1,075.000. Nah, ini untuk eh, Euro USD ya. Oke, Euro USD sudah kita cari turunan untuk ambil posisi buy. Kemudian Aussie, Australia dollar juga sama nih. Kita cari posisi apa namanya buy ya, buy limit maksudnya. Plus ini hampir 1 banding 1 nih. 1 banding 0,0. Dua, tiga, tiga, tiga. Kosong poin 71.330. Oke, 0,71.000, sorry. Nah, ini ya. Jadi 1 banding 1. 1 banding 1 nih untuk Aussie. Aussie, AUD, USD ya. Buy limit. Buy limit 0,71. Stop loss SL 0,7100.
1.7100 ya. 11.ribu. Dan untuk target Aussie TP 0.72520. Nah, ini untuk Aussie, Australia dolar. Kemudian kita lihat di USD Kanada dolar. Nah, ini Kanada nih kemarin kenaikannya cukup lumayan drastis sekali, tinggi sekali. Jadi rally ya, kosong mulai dari 1.24 ke 1.75 dan dalam waktu berapa hari nih? 2 hari, 2 minggu ya. Jadi kenaikannya sangat sangat luar biasa tinggi nih. USD Kanada satu ya. Oke, kita cek yang lainnya. Kita skip dulu nih Kanada nih. Kurang menarik misalnya. Kurang menarik aku jelaskan. Hmm, untuk USD Kanada, USD Yen. Nah, ini USD Yen kita lihat secara line chart juga lihat dia lebih cenderung ke sideways ya. Jadi lebih ke TikTok. Jadi tinggal pasang apa buy stop sama sell stop aja nih. Tapi juga berhati-hati karena data ekonomi Jepang juga sedikit dan adanya data ekonomi dari Amerika nanti malam. Itu news dari US. Nah, jadi kalau menggunakan perangkat buy stop sama sell stop di support resistance pada USD Yen, ini agak sedikit berhati-hati karena katanya dia mantul-mantul tok nih, apa bolak-balik turun. Mantul saja coba. Oke, gitu untuk USD Yen. Kita lihat USD CHF. Nah, ini tetangganya US dollar. Ini kalau kita lihat dari secara teknikal seperti ini ya, tampilannya atau gambarnya. Kita lihat menggunakan ini ya. Nah, ini kalau kita menggunakan line kelihatan nih. Jadi dia membentuk semacam inverse ya, inverse head and shoulder nih 30 menit. Nah, ini kita bisa lihat, bisa cek untuk mengambil posisi buy limit ya ini berarti. Nah, buy limit di sini berarti. Saya ketik dulu supaya Anda tahu ya. Nah, ini line chart. Keluar ya. Mana nih? Oh, ini. Nah, kita ambil posisi buy limit. Ini USD CHF ya. Nah, formasinya formasi inverse head and shoulder. Nah, kita mengincar turun sedikit untuk ambil posisi buy limit. Dan setelah ini jadi, nah ini buy limit, kemudian targetnya stop loss-nya di sini ya. 05495.
05495. Stop loss. Lagi ke limitnya di sini. SL. Untuk SL-nya 0,95 450. Nah, ini. Targetnya agak panjang. Nanti bisa menggunakan trailing stop ya sampai besok. Nah, kalau misalnya sudah kena harganya dan turun, nah itu peminahannya. Sama kayak Mas juga menarik untuk ditransaksikan Mas. SL SL 0,9635. Kok SL ini TP ya? Salah ketik ya. Nah, ini. Inverse ya ini. Inverse yang besar nih, gelombangnya besar. Oke, kita ketik di kolom komentar sebenarnya menarik ini untuk USD Swiss. USD Kanada, USD JPY nanti kita skip dulu karena susunan chartnya juga kurang begitu menarik ya. Sinyalnya juga grafiknya pun juga kayaknya nggak membentuk suatu pola, support resisten aja yang itu. Nah, untuk USD CHF ini bagi Anda yang menyukai pergerakan Swiss franc, meskipun kecil ya, dia bergerak cukup range kecil, beda dengan GU. Buy limit, kalau misalnya ada penurunan kita bisa buy limit. Kalau mau di langsung sekarang juga bisa, cuman agak sedikit apa ya. Nanti kalau floatingnya panjang masalahnya dengan SL-nya nih. Jadi lebih baik kita menunggu sedikit di bawah 56660. Banyak kan namanya. Nah, ini SL. Kita cek juga SL-nya 95450. Oke, kita entry. Nah, ini untuk USD JF, jadi ada buy limit. Kemudian GBP USD, GBP Yen ya, GBP Yen. Kita lihat juga sepertinya menarik nih. Nah, ada semacam double top ya. Sekarang harganya masih di tengah, jadi masih belum bisa kita entry untuk posisinya belum bisa kita entry karena harganya masih tengah-tengah nih kelihatan ini. Nah, ini kita bisa gunakan buy stop ataupun sell stop. Buy stop. Ini buy stopnya. Kemudian bawahnya sell stopnya. Coba kita cek nanti harganya. Sell stop. Nah nih. Kita lihat goalnya apakah sudah kesentuh belum ya. 92. 92. 1902. Belum nyampe di 1909. Masih jauh. Ya, namanya pergerakan harga emas tidak ada istilah jauh dan tidak ada istilah dekat. Semuanya bisa dilewati untuk kalau misalnya di emas XAUSD. Oke, kita manfaatkan buy stop sama sell stop yang ada di GK Invest. Bisa ketik dulu ya. Untuk USD CHF
Ada dua opsi, buy stop sama sell stop. Ada dua pilihan ya. Tergantung salah satu kena yang mana. Ini masalahnya harganya masih di tengah-tengah, jadi belum bisa kita entry nih. Belum bisa kita entry. 163.420. Stop loss-nya SL-nya ya. Stop loss-nya di sell stop 14.0 dan target TP aja. Oh, salah. Dan TP-nya 164.640. Nah, ini euro yen, sorry salah nih. Salah pairnya. Oh, euro yen. Oh, sterling yen, GC, sorry salah nih. Nah, GC nih. Soalnya GC ini juga banyak penggemarnya nih. Buy stop ya. Tadi 42 sell stop. Nah ini. Nah ini sell stop. Sell stop kemudian sell stop tuh nih. Sebentar ini salah semuanya akan yang saya ralat dulu ya revisi ya. Untuk GBP, JPY. Oh iya, CHF TP-nya ya sebentar. TP-nya ini salah nih Pak, saya salah. Oh iya, belum ada TP-nya. Sebentar saya ulangi lagi. USD CHF ya. Iya, CHF menarik masalahnya nih. Buy limit entry masalahnya. Buy limit 0,95660 SL 95450 ya. Kemudian TP-nya 96350. Nah, untuk GC ya, yang baru nih. Untuk GBP JPY, sorry GBP JPY-nya baru. Ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Soalnya masih di tengah runningnya. Ada dua opsi ya, dua pilihan. Buy stop 163.423. SL-nya 162.140 dan TP-nya 164.635. Nah, untuk sell stop, ini sell stopnya 162.140. Nah, yang di atas saya rilis dulu ya. SL-nya 163.423. TP-nya kita bisa ukur dulu. Cek. sembilan 160.79 nih. Dan TP 160.90. Nah, untuk GC ada dua opsi ya. Tadi yang atas itu saya revisi dulu nih keburu ke entry tadi. Sama CHF-nya tadi keburu ke entry. Yang benar yang bawah. Jadi untuk yang USD CHF buy limit ya, cuma satu single nih, buy limit. Susunan chartnya pun juga menarik. Nah nih. Cuman mudah-mudahan mau turun sebentar supaya dapat posisi buy-nya.
karena formasinya ini masih naik nih. Inverse ya, inverse head and shoulder. Di 0,95 9.560 660 0,95660 untuk USD CHF. Stop loss di 0,95.450 dan TP-nya 0,96.350. Ini nggak bisa di itu ya, nggak bisa di hapus ya. Nah, itu yang bawah, yang revisi. Kita cek crude oil. Crude oilnya juga masih belum. Ini crude oilnya sebenarnya menarik nih. Cuman bisa nggak ini kita dapat di 101 ya. Ini soalnya head and shoulder-nya sempurna nih. 4 jam. 4 jam ya. 4 jam. Kalau nggak 101 dapat. Ini 97. Jadi yang punya posisi buy di crude oil diperhatikan karena targetnya juga agak sedikit panjang di 94 ya. 94 atau 93,90. Agak sedikit panjang. Jadi kalau punya posisi buy diperhatikan equity-nya. Kalau Anda berniat untuk averaging, diperhatikan jaraknya. Nah, biasanya kalau sudah terkena target head and shoulder nih, market biasanya rebound. Nah, begitupun dengan inverse. Kalau terjadi inverse head and shoulder, naik. Biasanya kalau sudah kena target, market biasanya balik lagi turun. Biasa market seperti itu. Ataupun double top, double bottom juga sering ya, dia sering balik arah atau membalikan arah setelah mengenai target angka yang ditargetkan. Ya nggak harus sama persis sih, mungkin kurang sedikit ya. Kurang sedikit mungkin bisa uh, dilakukan entry. Nah, ini kalau lihat S&P juga head and shoulder tipis ya nih. Tapi ini sudah kena target ini, jadi mungkin bisa bisa untuk ambil posisi buy ya, buy limit. Tetap menggunakan stop loss karena ini saya pakai chart harian ya, chart daily nih. Nah, jadi agak sedikit panjang. SL-nya pun juga panjang. Posisi buy, stop loss-nya ini ya. Untuk S&P. S&P ini buy limit ya. Narik masa untuk daily-nya. Kalau Nasdaq, nanti kita lihat cek Nasdaq. Buy limit 4256. Atau mungkin nunggu di 42.000 ya. Sorry, 4.200 juga bisa. 4.200 terlalu panjang. Khawatirnya nggak nyampe nanti. Nggak nyampe. SL 4177. Nah, TP bisa gunakan di sini nih. Ini ya. Cukuplah di 4380 nih. Ketahan ada beberapa yang semula support sekarang jadi resisten. Nah, ini bisa kita gunakan untuk TP. Jangan lupa untuk menggunakan trailing ya. Kalau misalnya menggunakan trailing. TP-nya di S&P 4388. S&P 500. Nah, S&P 500 buy limit, soalnya harian, jadi agak sedikit panjang ya. 4256.00. Kemudian SL-nya 4177.40 dan TP-nya 43.88. 4388.00. Nah, sini. Indeks S&P. Nasdaq kalau kita lihat secara daily juga sudah kena target nih ya.
Sudah rebound duluan misalnya. Nah, ini agak terlambat kita nih. Kita skip aja nih Nasdaq, Dow Jones. Kita lihat menggunakan range chart. Double top ya nih. Double top nih dia. Double top. Kita lihat double topnya sampai di target apa belum nih. Wah, udah mau kena target. Udah mau kena targetnya. Percuma kalau kita entry nih. Sudah mau kena targetnya double top. Nah, targetnya di sini lah kurang sedikit. Nggak bisa nih. Hariannya sudah rebound duluan ya. Sebelum kena target kurang sedikit. Harganya naik duluan. Nih. Nih jaraknya kan berapa nih? Jaraknya 128. Bawahnya 128. Nah ini. Dikit di sini 128. Sini. 33.208 targetnya. Udah mau nyampe target. Jadi kalau kita sell, risiko juga sih ya. Nggak sebanding dengan stop loss-nya. Stop loss-nya panjang nih. Lebih panjang stop loss daripada TP-nya. Ini kita skip untuk Dow Jones. Jadi Dow Jones kemungkinan akan bergerak ke area ini, range ini, setelah dia ganti level ya. Dari 35.272 ke 34.250. Setelah itu dia ganti level ke bawah lagi. Dari 34.251 sampai 33.208. Ya. Nah, ini dosen kita skip yang S&P tadi yang ini Nasdaq pun juga kena target. Tinggal naiknya. Kita lihat pound sterling, pound sterling juga masih di tengah. Karena targetnya pun juga masih turun ya nih ya. Kalau naik kita ambil posisi sell ini. Kemudian bisa sell ya. Tapi untuk turun kita bisa ambil limitnya nih, limit. Kemudian euro juga apa? Biar mengenai target untuk kita ambil pantulan harga ribu naik untuk buy limitnya. Untuk emas, emas kita tunggu di 109 karena secara harian pun ini juga biris ya. Ada double bottom itu. Sini double bottom ya. Nah, double bottomnya tuh di sini nih. Saya kasih gambarnya. Mana ya? Nah, ini. Nah, ini double bottomnya di sini nih. Targetnya di 18, kisaran 1878. Jadi masih turun. Masih turun. Rebound naik di 1909 ya. 1909 pakai stop loss 1918 target di 1880 bisa menggunakan trailing. Jadi secara strukturnya di harian ini pun juga masih turun. Konfirmasi penutupan kemarin close-nya di 91 ya. Close-nya sorry 97. Nah, 97. Jadi di bawahnya 1918. Jadi secara teknikal kalau turun, kemudian kalau naik pun untuk ambil posisi sell. Posisi sell. Crude oil ini juga masih turun. Sempurna sekali ini head and shoulder-nya. Nah, sempurna sekali head and shoulder-nya dan kalaupun averaging juga diperhatikan lot-nya, equity sama jarak average-nya ya.
Yen Jepang masih skip. Kanada juga sama. USD CHF ini menarik. Reverse. Tinggal kalau ada seandainya ada turunan kita bisa ambil limit. Cuman sepertinya ini keburu naik. Keburu naik nih. Targetnya di 0,96350. Sepertinya buru naik nih. Nah, dia masih naik sini. Inverse ya. Inverse head and shoulder. Tapi di atas inverse-nya nih. Biasanya kalau di atas dia akurasinya tinggi biasanya. Akurasinya tinggi. GBP Yen, GBP, JPY. Ada dua opsi. Terus SNB. Ini juga untuk nunggu turun, untuk naik. Bentar lagi kena targetnya head and shoulder. Oke, market masih tenang di sini di sesi perdagangan Eropa. Silakan ambil yang biasa Anda transaksikan. Kalau terbiasa emas, crude oil ataupun pound sterling, euro, beberapa instrumen juga saya sudah saya analisakan. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan bisa dikolaborasikan dengan analisa Anda. Nah, seperti itu. Oke, jangan lupa di bulan April ini GK Invest ada 3 event ya, ada 3 promosi bukan event, ada tiga promosi yaitu promosi untuk liburan musim panas, kemudian promosi untuk Kemilau Hari Kemenangan, dan yang ketiga untuk promosi free swap. Nah ini silahkan Anda manfaatkan. Yang bagi Anda yang sudah mencoba metode 5 GK Invest, demo akun, saatnya Anda beralih ke real akun, mumpung ada promo. Dengan deposit $500 selama bulan April, Anda mendapatkan fasilitas free swap atau bebas biaya menginap. Jadi Anda bisa memaksimalkan profit Anda tanpa adanya potongan biaya menginap. Nah, menarik sekali. Selain itu ada perliburan di luar negeri juga di Bali dan ada ke Milo, Mas. Untuk syarat dan ketentuannya, liburan musim panas dan Kemilo Mas di hari kemenangan, silakan Anda menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang untuk mendapatkan informasi mengenai syarat dan ketentuannya gimana nih. Nah, silakan menghubungi kontak person Anda di GK Invest cabang Semarang. Nanti akan kami jelaskan mengenai syarat dan ketentuannya. Kalau saya jelaskan di sini terlalu panjang lebar. Oke, saya rasa cukup ya untuk live trade pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal ditunggu untuk harganya. Dan analisa ini berlaku cuman sampai besok pagi ya. Kalau besok pagi ini sudah ganti analisa lagi. Dan jangan lupa besok sore, hari Rabu, jam 3 sore, kita ada live trading nanti bersama saya juga bersama Ardiansah yang akan memberikan analisa teknikal. Besok jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk informasinya mengenai link dan ID Zoom-nya, silakan menghubungi kontak person Anda di Giga Invest cabang Semarang supaya Anda bisa mengikuti live trading besok di jam 3 sore. Oke, saya Rudi Oktrianto mohon pamit. Ketemu lagi di minggu depan di acara yang sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan semua yang tadi saya analisakan ini kita sifatnya lebih ke edukasi ya, edukasi. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.